Guys, kalian pernah nggak sih pas waktu kerja kelompok, kalian stuck karena perbedaan pendapat? Nah, sekarang kita bakal ngebahas tentang seni mengambil keputusan bersama. Nah, topik yang bagus nih. Aku sering nemuin ide bagus tenggelam itu karena diskusi yang gak terarah. Ya, atau juga ada orang yang terlalu dominan sehingga orang lain gak berani ngomong. Makanya kita perlu memahami ilmunya biar diskusi kita lebih produktif. Menurut penelitian, setiap orang punya mental model berbeda dalam memandang masalah. Ini yang bikin diskusi sering mentok. Contoh nyatanya waktu kita tugas kemarin, yang dimana aku lebih fokus ke deadline, sedangkan Faisal lebih peduli ke kreativitas. Nah, perbedaan ini justru kekuatan kalau kita tahu cara mengelolanya. Nah, yang paling sering terjadi itu adalah groupthink. Kebanyakan ikut mayoritas. Namun yang minoritas itu justru pendapat yang sangat brilian. Atau sebaliknya, analisis paralisis, yaitu kebanyakan menganalisis sampai-sampai nggak bisa memutuskan. Jadi groupthink bisa bikin kita asal setuju aja, itu biar gak ribut. Nah, tapi itu beresiko. Karena kayak waktu kita ngerjain proyek ekonomi, aku sempat punya ide bikin survei kecil, tapi aku tahan karena merasa ide itu terlalu out the box. Itu contoh yang pas. Dan sebaliknya, kita juga pernah ngalamin analisis paralisis. Waktu diskusi malah muter-muter nggak jelas karena kita nggak punya peta masalah yang benar-benar sangat jelas. Nah, itu karena kita belum sepenuhnya mengembangkan definisi masalah bersama. Dalam teori, ini disebut sense making, proses membangun makna bareng-bareng supaya kita mengerti apa sebenarnya yang mau kita pecahkan. Ya, dan menurut Kelly, setiap orang itu punya konflik pribadi dengan cara kita melihat dan bagaimana kita memahami masalah itu beda-beda. Tapi lewat diskusi kita bisa negosiasi makna dan akhirnya kita bisa nemu titik temu. Nah, jadi gimana caranya biar kita bisa bikin keputusan kelompok yang efektif? Salah satunya pakai pendekatan pemetaan kognitif, semacam mind map, tapi lebih dalam lagi. Misalnya, waktu kita bahas tugas presentasi kemarin, kita petakan dulu tujuan utama, hambatan, dan hubungan antar masalah. Ini membantu kita menjadi lebih fokus. Aku juga belajar bahwa makna itu nggak datang dari situasi, tapi bisa juga dari cara kita menginterpretasikannya. Jadinya penting banget buat kita saling mendengar dan bukan cuma debat argumen saja. Benar, makanya aku suka ide routing. Coba lihat masalah dari sudut pandang lain. Misalnya, kalau kita bahas topik tentang lingkungan, coba bayangin jadi nelayan, pemerintah, dan warga. Nah, itu cara yang powerful untuk membangun pengetahuan transsubjektif. Kita nggak cuma ngumpulin pendapat, tapi juga memahami kompleksitas dan berusaha adil. Nah, sekarang mari kita lihat simulasi diskusi ini. Perhatikan bagaimana mereka mengembangkan definisi masalah dan menavigasi perbedaan pendapat. Dari kasus tadi, kita bisa lihat pentingnya keadilan prosedural.
Semua suara didengar, semua ide dicatat, dan keputusan diambil secara bersama. Kita juga bisa belajar bagaimana hindari tekanan konformitas. Kita jangan ikutan-ikutan mayoritas cuman karena takut beda pendapat. Jadi, apa aja nih tips konkret buat sukses dalam diskusi kelompok kali ini? Pertama, jangan takut ide unik. Bisa jadi itu yang bikin solusi beda. Nah, yang kedua, pahami bahwa perbedaan perspektif adalah menjadi suatu kekuatan, bukan malah menjadi suatu masalah yang besar. Yang ketiga, kita bisa gunakan alat bantu, contohnya seperti peta masalah, atau kita bisa juga gunakan sticky notes buat bantu visualisasi diskusi kita. Dan terakhir, hargai proses. Diskusi bukan cuma soal hasil, tapi juga bagaimana kita sampai ke sana. Kalau kita bisa saling mendengarkan dan reflektif, keputusan yang diambil bakal lebih kuat dan disepakati bersama.